lagi. Udah recording? Oke, aku mulai lagi ya. Maaf ya. Aku mulai share screen lagi. Nggak lama kok. Oke, aku mulai dari sini ya. Perkenalkan, namaku Dia Disti Sabrina Nisa, bisa dipanggil Dia. Aku maba dari FKG UAMY 2022. Terus selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah pengertian konsep mol, hukum, persamaan reaksi, dan Lasol. Selanjutnya ada pengertian stoikiometri, yaitu suatu pokok bahasan dalam kimia yang melibatkan keterkaitan reaktan dan produk dalam sebuah reaksi kimia untuk menentukan kuantitas dari setiap zat yang bereaksi. Stoikiometri ini merupakan fundamental dari kimia yang erat hubungannya dengan materi-materi lain. Selanjutnya ada konsep mol. Konsep mol di sini yang pertama kita akan membahas hubungan mol dengan massa. Kalian pasti udah familiar sama ini. Mol sama dengan ini penku kelihatan kan? Massa per mr. Mol sama dengan massa per mr. Mol itu dilambangkan N kecil. Massa di sini dalam satuan gram. Dan mr, massa molekul relatif yang bisa kalian lihat di tabel periodik. Yang kecil itu di bagian bawah. Kalau mr ini biasanya kepake waktu kita menghitung senyawa. Dan AR itu ketika kita menghitung unsur atau atom. Kalian bisa cek di tabel periodik yang kecil. Nah, ya itu AR atau MR. Oke, di sini paham ya? Kalau hubungan mol dengan massa, ini terkandung dalam formula ini. Mol sama dengan massa dalam satuan gram dan diperkan sama MR. Ada contoh soalnya deh. Nah, di sini ada contoh soal. Berapa gram massa urea NH2 2CO? Ini gini ya. NH2-nya kecil, 2CO dengan 0,125 mol urea. Gimana sih cara ngerjainnya? Gimana? Jadi kita tulis apa yang kita ketahui dulu ya. NH2, 2CO. Ini adalah urea. Nah, diketahui nih, apa ini di sini? Diketahui mol. Molnya berapa? 0,125 mol. Terus apa lagi? Ya, di sini kita tahu bahwa ada AR dari unsur-unsur penyusunnya, unsur-unsur penyusun urea. Selanjutnya apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan di sini adalah gram massa. Berarti kita bisa dong pakai formula yang tadi, yang rumusnya N sama dengan N atau mol ya ini, massa dalam satuan gram per mr. Nah, di sini kita harus cari apa dulu? MR kan? Kita belum tahu kan MR-nya senyawa urea ini berapa? Gimana sih cara cari MR? Gimana cara cari MR? Ayo. Boleh komen di chat yang tahu? Kalau nggak ada nanti tak jawab sendiri. Ya, cara nentuin MR itu adalah dengan kita menghitung AR per unsur-unsurnya. Jadi MR dari ini ada yang chat ini. Ya, terima kasih yang telah chat. MR dari NH2 2CO ini adalah
penjumlahan dari AR, sebentar, 2 ARN ditambah 4 AR dari H ditambah 1 AR dari C ditambah 1 AR dari O. Nah, 2 ARN berapa? 2 kali 14 ditambah 4 kali 1 ditambah 1 kali 12 ditambah 1 kali 16. Nah, ini berarti 28 ditambah 4 ditambah ini 30. 32 ditambah 30. 62 ya? Benar nggak ini aku ngitungnya? 28, 4, 32 tambah 30. Salah. Salah. Ini 28. 32 ditambah 28 sama dengan 60. Udah benar ya? Udah kan? Kalau misalnya salah, kalian boleh koreksi. Benar ya ini, insya Allah benar. Nah, kita udah tahu kan kalau MR-nya urea ini sejumlah 60. Terus gimana cara kita nentuin gram masanya? Nah, di sini kita udah tahu nih, molnya. Molnya berapa tadi? 0,125. Sama dengan gram atau masanya diperkan sama MR per 60. Terus kita bisa kalikan aja. GR 0,125 dikali 60. Yuk, kita hitung. Kalkulator. 0,125 dikalikan 60. 7,5 gram. Benar kan? Benar ya? Nah, bisa. Oke, isilah ini. Isi kan gampang kan? Basic. Yuk kita lanjut ke konsep mol selanjutnya. Hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, di sini tuh ada ketentuan. Kalau 1 mol itu zatnya terdiri dari 0,02 kali 10 pangkat 23 butir partikel. Hubungan mol dengan jumlah partikel dapat kita hitung melalui formula ini. Mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. N ini apa? N ini adalah mol. N ini adalah jumlah partikel. Dan ini adalah tetapannya ya. Nah, sampai sini paham? Di belakang nanti ada contoh soalnya, kalian bisa implementasikan formula-formula ini nanti di belakang biar lebih jelasnya. Jelas kan? Kalau ada yang belum jelas, boleh kok tanya lewat chat. Oke. Kita lanjut ke hubungan mol dalam keadaan standar. Hubungan mol dalam keadaan standar. Apa sih yang dimaksud dengan keadaan standar? Keadaan standar ini di mana biasanya kita sebut dengan STP atau Standard Temperature and Pressure. Ya. Dan di sini terjadi ketika temperatur atau suhunya 0 derajat Celcius. Sedangkan tekanannya 1 atm. Nah,
keadaan standar ini besarnya volume 1 mol dalam keadaan standar, dalam keadaan STP besarnya 22,4 liter. Nah, gimana sih formulanya? N sama dengan F STP per 22,4. N ini adalah mol, F STP ini volume suatu zat atau senyawa dalam keadaan standar diberikan sama tetapan ini 1 mol dalam keadaan standarnya. Ini tetapan ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau kalian yang belum paham boleh. Jumlah partikel itu kan terbagi jadi atom dan molekul. Bedanya molekul dan atom itu apa ya, Kak? Oh ya, jumlahnya di sini aja ya. Jumlahnya bedanya atom dan molekul. Kalau atom itu cuma 1. Kalau atom itu cuma 1, misalnya atom C atau atom H. Kalau molekul itu gabungan dari atom-atom. Misal H2 atau O2. Nah, ini molekul. Atom-atomnya itu boleh yang sejenis ataupun nggak sejenis ya. Kalau jumlah partikel yang di sini, ini hitungannya per 1 mol ya, bukan nggak tergantung sama dia itu 1 molnya atom atau 1 molnya molekul. 1 mol zat. Oke. Kasih, udah tanya. Selanjutnya kita akan masuk ke hubungan mol dengan konsentrasi. Hubungan mol dengan konsentrasi adalah N atau mol sama dengan konsentrasi dikalikan dengan volume. Udah gini dong. N ini mol, M-nya konsentrasi, ini volume, ini volume. V-nya volume. Jadi dari sini kamu bisa ngulik nih. Misalnya kamu mau cari konsentrasi. Cari konsentrasi ya tinggal mol diperkan sama volume. Terus kamu mau cari volume lewat sini, bisa mol diper sama konsentrasi. Jadi apa yang ada di teori-teori ini kalian bisa ulik sendiri dan kalian bisa cari persamaannya sendiri ya. Kan soal kan nggak mungkin homogen kan, kalau cari mol semua. Mesti nanti ada variasinya, kayak molnya yang diketahui, konsentrasinya yang dicari, atau volumenya yang dicari. Jadi kalian harus pintar-pintar tahu ini tuh soalnya mintanya apa dan korelasinya sama konsep yang mana. Oke. Selanjutnya ya, dari konsep mol ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada nggak? Kalau misalnya kalian mau tanya lewat chat yang for everyone, kalian bisa DM ke aku. Ada nggak nih? Nggak ada? Aku kira nggak ada. Selanjutnya kita masuk ke hukum-hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar kimia yang bakal berpengaruh sama stoikiometri, yang pertama ada hukum kekekalan massa. Apa sih bunyi hukum kekekalan massa? Massa sebelum dan sesudah reaksi itu selalu sama. Contohnya,
reaksi air ya. Reaksi air berarti 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Nah, di sini misalnya airnya 4 gram. O2-nya 32 gram. Otomatis ini senyawa air ini beratnya pasti 36 gram. Karena massa sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Kan nggak mungkin di sini tiba-tiba 18 gram. Lah, ini sisanya kemana? Gitu kan. Jadi menurut hukum kekekalan massa sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Nggak boleh jonjeng, nggak boleh berat sebelah. Nah, selanjutnya hukum yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Massa unsur dalam suatu senyawa adalah tetap sama. Apa sih yang di hukum perbandingan tetap? Apa sih yang dimaksud dengan hukum perbandingan tetap ini? Misalnya ini ya. Misalnya dalam tetapan air juga H2O. Perbandingan massa dari hidrogen sama massa dari oksigen itu selalu 1:8. Terus yang ketiga ada perbandingan Dalton. Jika dua jenis unsur dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur yang berkaitan dengan unsur lain merupakan bilangan bulat yang sederhana. Ada beberapa unsur yang dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa. Contohnya di sini ada nitrogen sama oksigen. Nitrogen sama oksigen ini, ada yang ngechat ya? Ada yang ngechat nih. Oke, nggak tanya kok. Nitrogen sama oksigen ini bisa membentuk banyak senyawa. Tapi di sini akan aku contohin 2 aja ya. Jadi NO sama jadi NO2. Nah, perbandingannya di sini 14:16 sama 14:32. Ini perbandingannya dari mana ya? Ini perbandingannya dari kita asumsikan 1 mol dan ini setara sama AR-nya. ARN kan 14, ARO 16, jadi 14:16. Terus perbandingannya berapa nih? Kalau disederhanakan berarti 7:8. Terus kalau ini disederhanakan 7:16. Nah, sesuai kan sama apa yang dibilang perbandingan Dalton? Jika dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur yang berikatan dengan unsur lain merupakan bilangan bulat yang sederhana. Ini sederhana nih. Dan ini bonusnya sama yang N. Ya karena di sini karena di sini jumlahnya 1 kan, nggak berubah. Kalau O ini berubah dari 1 ke 2. Jadi perbandingannya otomatis naik. Gitu. Perbandingan massa penyusun itu tetap. Gimana sih Kak cara mengusul tersebut? Apakah di dalam soal selalu disebutkan atau kita dapat menghitungnya? Oh, ini ada yang tanya. Karena di DM, jadi aku bacain ya. Kak, tadi kan berdasarkan hukum Proust, perbandingan massa penyusun itu tetap. Misal perbandingan H banding O sama dengan 1:8. Gimana sih, Kak, cara tahu perbandingan unsur tersebut? Apakah di dalam soal selalu disebutkan atau kita dapat menghitungnya? Nah, di soal ini, gini ya, jadi di soal itu jarang banget yang gamblang nanyain perbandingan tetap massa unsur dalam suatu senyawa adalah tetap sama. Soalnya, kenapa aku bisa bilang massa H banding massa O sama dengan 1:8? Ini aku lihat dari massa unsurnya. Gini, kita asumsikan ini 1 mol kan? 1 mol, terus gram, masanya H, per AR-nya H. Karena di sini ada 2, berarti MR ya, kalau ada 2
berarti MR H2. Di sini berarti 1 gram, gramnya kita cari ya. MR H2-nya berarti 2, karena 1 atom H itu AR-nya 1, jadi gramnya sama dengan 2. Massa H-nya ini 2. Ini kita hapus dulu aja. 2. Sama halnya sama O. Kita cari di sini, misalnya 1 mol. Kita buat sama kan karena perbandingan. Nah, gram, kita cari massanya berapa, terus kita perkan sama ARO. ARO-nya berapa? 16. 1 mol sama dengan gram per 16. Berarti gramnya sama dengan 16. Nah, bisa disederhanakan kan 1:8. Itu asal-muasalnya aslinya. Tapi kalau di soal, nggak ada kok yang nanyain segamblang ini. Meski dari pengalaman-pengalamanku ngerjain soal kimia, ini tuh apa ya? Nggak ada yang nanyain segamblang ini, dan nggak ada pertanyaan pembuktian tentang ini. Jadi kalau ngitung ya ngitung mol, bukan ngitung perbandingan massa unsur dalam suatu senyawanya. Gitu deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu dulu penjelasannya tentang pertanyaannya ya. Maaf kalau misalnya kurang jelas. Kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa tanya lagi. Dan kalau kecepatan, kalian bisa komen kalau aku ngomongnya kecepatan. Ya, oke. Yang tanya udah bilang kalau dia udah paham. Mari kita lanjutkan ke perbandingan volume kayu lusak. Perbandingan volume kayu lusak pada suhu dan tekanannya sama, perbandingan volume gas-gas yang beraksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ini teori-teorinya atau hukum dasar kimia, kalau dibacain teorinya ini, pasti bingung. Tapi kalau misalnya kita tahu implementasinya, pasti enak kok. Selanjutnya ada hukum Avogadro. Di sini bunyinya, pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah partikel yang sama. Benar. Oke, kita lanjutin ya. Daripada kita iniin sama teori yang pusing, mari kita lanjutin ke contoh soal. Oh, masih ada konsep baru, yaitu persamaan reaksi kimia. Di sini ada aturan-aturan ya, kalau jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Seperti apa yang dibilang sama teori-teori yang telah kita pelajari tadi, jenis unsur sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Misal kalau di kiri ada nitrogen, pasti produknya pasti ada yang mengandung nitrogen, nggak mungkin tiba-tiba muncul sulfur, padahal di reaksinya nggak ada sulfur. Terus yang kedua, jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Misal di kiri, di reaksi kiri ada 2 atom nitrogen, terus di kanan harus ada 2 juga. Kalau di kiri ada 4 atom hidrogen, di kanan juga harus ada 4 atom hidrogen. Kalau misalnya belum sama, berarti itu reaksinya belum setara. Nah, aturan yang ketiga adalah perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol. Yang keempat, khusus zat yang berwujud gas, perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume, asalkan suhu dan tekanannya sama. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau misalnya kalian mau nyatet juga nggak apa-apa kok. Oke ya, aku lanjut ya. Nah, ada soal. Ada soal nih. Sambil aku bahas, kalian bisa ngerjain ini dulu.
biar itu ya, otaknya bekerja duluan. Biar nggak liatin aku ngomong sama ngajar doang, tapi kalian juga gerak. Diketahui, mana ini? Diketahui 118 gram AL. Tentukan jumlah massa H2 dengan persamaan reaksi seperti berikut. Kita tulis dulu reaksinya 2AL plus 3H2SO4. Al2SO4 3 plus 3H2. Oh ya, di sini ada AR-AR-nya ya. Jangan lupa. Biasanya kalau di soal udah dikasih tahu kok ini AR-AR-nya. Tapi aku nyaranin buat kalian itu seenggaknya udah nempel lah ini AR-AR-nya. Terutama unsur-unsur atau atom-atom yang familiar keluar di soal kayak H, C, O, S, Al, N, dan lain-lain. Jadi misalnya nanti kalau ada soal yang nggak ada R-nya pun kalian bisa tahu. Gimana sih ini cara ngerjainnya? Ada yang udah dapet jawabannya? Ada yang udah dapet belum? Kalau udah ada yang dapat, boleh tulis di kolom chat sambil aku ini ngerjain. Jadi diketahui 108 gram Al, tentukan jumlah massa H2 dengan persamaan reaksi seperti berikut. Nah, kita tulis dulu yang kita ketahui. Kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Sini ada Al dengan massanya 108 gram. Lalu tentukan jumlah massa H2 dengan persamaan reaksi. Nah, kita lihat dulu ini reaksinya. Reaksinya udah setara apa belum? Udah setara apa belum ini? Coba kita cek ya. Yang di kiri ada 2 Al, yang di kanan ada 2 Al. Aduh. Di kanan ada 2 Al, terus di sini ada 6 hidrogen, yang di kanan juga ada 6 hidrogen, terus di kiri ada 3S, di kanan juga ada 3S, di kiri ada 12 oksigen, dan di kanan juga ada 12 oksigen. Jadi di sini reaksinya setara ya. Karena kita udah tahu reaksinya setara, kita langsung aja kerjain. Karena kita punya gram, kita bisa cari mol. Mol dari Al. Gimana cari mol dari Ar? Ya, gramnya Al per Ar dari atom Al. Nah, mol Al sama dengan 108 per Ar-nya Al berapa? 27. Oke, berapa? 108 dibagi 27? 4. Oke, 4 benar. 4 mol. Ya kan? Nah, terus gimana cara kita nentuin jumlah massa? Berarti ini yang ditanya berarti apa? Gramnya dari H2. Gimana cara kita nentuinnya? Yang pertama, kita ingat dulu apa tadi ketentuannya kalau perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kan kita tahu di sini Al dengan koefisien 2 itu jumlahnya 4 mol. Terus gimana kita cari H2-nya dengan koefisien 3? Caranya adalah dengan 3 koefisien yang ditanyakan dibandingkan dengan koefisien unsur yang diketahui, yaitu 2, dikali dengan mol unsur yang diketahui, yaitu 4 mol.
Ini berarti molnya dari H2 ya. Coret-coret 2, 6 mol. Di sini kita tahu molnya 2 adalah 6 mol. Tapi belum selesai kan? Soalnya apa yang ditanyakan di soal adalah massa dari H2. Gimana cara kita cari massa? Balik lagi ke persamaan yang mirip. N sama dengan gram per AR. N-nya berapa? 6. Gramnya yang kita cari. AR-nya? Oh, bukan AR. Ini MR berarti. Karena apa? Karena ini H2. Ada 2 atom. MR-nya berarti berapa? Kalau satu atom H1, berarti kalau H2, 2 kan? Berarti gramnya sama dengan ini. Pindah ruas atau kedua ruas dikalikan dengan 2, berarti jawabannya 12 gram. 12 gram H2. Salah. Yay, ketemu jawabannya. Siapa yang benar? Kalian ngerjain nggak ini? Gini ya caranya. Ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan dari penyelesaian ini. Kalau misalnya kecepatan, kalian bisa bilang untuk ulang, nggak apa-apa. Udah paham? Kalau ada yang tanya, boleh lewat DM aja, nggak apa-apa. Kalau kalian malu for everyone, aman. Oke. Oke, aman. Aman ya, karena ke belakang nanti soalnya bakal lebih tinggi levelnya. Kak, untuk menghitung AR, 2AL 27-nya nggak dikali 2. Oh, ada yang tanya nih, Kak, untuk menghitung AR, 2AL 27-nya nggak dikali 2. Jawabannya enggak. Karena kenapa? 2, bentar ya. 2 di sini itu bukan jumlah dari AL. Bukan jumlah ini. Bukan jumlah molekul. Bukan jumlah unsurnya. 2-nya di sini adalah koefisien. Beda ya. Kalau AL2 baru kita bisa 27 dikali 2 kan, karena ini AR. Kalau kita cari AR-nya dari AL2, ini baru 2 kali 27. Berarti berapa? 54. Tapi kalau 2AL, ya yang kita cari AR-nya dari AL. AR dari AL, cuma 1. Ya, ini 27. Beda ya? Beda ya? Oke, udah paham yang tanya? Selanjutnya, ada materi lagi ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang reaksi pembatas. Apa sih reaksi pembatas? Zat-zat yang habis terlebih dahulu, dalam suatu reaksi kimia. Hal ini disebabkan zat-zat yang direaksikan tidak sesuai dengan perbandingan koefisiennya, sehingga reaktan tertentu habis terlebih dahulu, sementara reaktan lain masih tersisa. Contoh kasusnya ada di sini, ada di soal. Kita langsung soal aja, karena kalau teori pasti susah pahamnya. Jadi kita langsung ke soal. Di sini ada diketahui 1 mol N2 direaksikan dengan 2 mol H2 dan bersamaan reaksi seperti berikut. N2 plus 3H2, 2NH3. Di sini diketahui 1 mol N2 dan 2 mol H2. Kita tulis mula-mula. Mol mula-mula
lalu bereaksi, dan sisanya dan sisa. Mol mula-mula dari N2 adalah 1 mol. Mol mula-mula dari H2 adalah 2 mol. Terus ini belum diketahui ya, NH3. Lalu kita harus cari nih, di fase reaksi, ini berapa mol yang bereaksi. Dan gimana sih cara kita nyari? Nah, di fase ini kita harus cari reaksi pembatas. Gimana cara kita nyari reaksi pembatas? Yang pertama caranya adalah membandingkan mol senyawa dengan koefisien mol molekul atau senyawa ya. Mol zat dengan koefisiennya. Yang kedua, kita harus cari yang paling kecil nih, yang paling kecil hasilnya. Nah, ketika kita udah nemu yang paling kecil, ini yang disebut dengan reaksi pembatas. Oke, kita langsung aja ya. Ini kita cari lewat step 1. Step 1 membandingkan mol zat dengan koefisiennya. Kita bandingkan dari N2 dulu ya, N2. Berapa molnya? 1 mol. Dibandingkan sama koefisiennya. Koefisien N di sini berapa? 1 kan? Ya kan? Jadi dibanding 1, dapat 1. Terus kita bandingkan sama apa yang kita ketahui di sini. H2. Kita punya 2 mol, kita bandingkan sama koefisiennya. Koefisiennya berapa? 3. 2 bagi 3, 0,67. Ya, 0,67. Berarti kecil mana 1 sama 0,67? Kecil 0,67 kan? Nah, berarti ini dia yang jadi reaksi pembatas. Reaksi pembatasnya berarti dari H2 ya. Nah, terus gimana sih cara kita masukin ke fase yang reaksi di sini? Tinggal kita bandingin aja sama koefisiennya. Di sini kita tahu kalau reaksi pembatasnya 0,67. Jadi ini dikalikan sama koefisiennya. 1 dikali 0,67. Terus ini 3 dikali 0,67. Nah, ini 2 dikali 0,67. Berapa? 1. Oh ya, ini di 1 dikali 0,67, ini tetap 0,67 ya. Terus 3 kali 0,67, 2, sekian. Terus habis itu ini, berapa ini berarti? 1,3. 0,67 dikali 2. Oke, 1,34. Ini nulisnya langsung di bawah aja ya. 1,34. Terus di sini 2 dikurangi, ini tadi hasilnya 2. Jadi habis. Terus ini 1 dikurangi 0,67, 0,33 sekian ya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa reaksi pembatasnya itu berasal dari H2 yang nilainya 0,67. Lalu di sini kita dapat mengetahui ada sisa reaksi dari N2 yang sejumlah 0,33 mol. Gitu deh. Tahu kan gimana caranya cari reaksi pembatas?
Bentar, aku rangkum. Jadi, cara menentukan peraksi pembatas, yang pertama kita harus membandingkan mol zat yang kita ketahui. Kalau di sini kita mengetahui 1 mol NH2 dan 2 mol H2. Dan kita bandingkan dengan koefisiennya. Mana koefisiennya? Koefisien dari N2 1, koefisien dari H2 ini 3. Terus kita bandingin 1:3, mana? 1:1. Lalu kita bandingin yang H2 juga 2:3. Setelah kita bandingkan kan kita tahu mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Nah, yang kita ambil hasilnya yang kecil itu jadi peraksi pembatas. Terus kita masukinlah di fase reaksi di sini. Gimana caranya? Ya, kita kalikan ini nilai peraksi pembatasnya sama koefisien di sini. Koefisien reaksinya ya. Ketika udah, nah kita tahu nih sisanya berapa, dan sisanya itu di senyawa yang mana dan di unsur yang mana sih. Kalau di kasus ini, berarti kita dapat mengetahui bahwa sisa reaksinya itu ada di N2 yang nilainya 0,33 mol. Sama ini ada hasilnya dari NH3 sejumlah 1,34. Sampai sini ada yang tanya? Sebentar, ada yang tanya nih. Oh ya, di sini, ini yang kita hitung di sini molnya ya, bukan masanya. Kalau masanya, insya Allah ini benar-benar sama kok. Kan tadi ada yang tanya di sini. Kak, kalau di situ berarti nggak berlaku hukum Lavoisier ya, karena di situ masa sebelum dan sesudahnya berbeda, atau bagaimana ya Kak? Nah, yang kita bahas di sini adalah perbandingan molnya, bukan perbandingan gramnya. Kalau kamu mau cari perbandingan gramnya, antara reaksi yang di kanan ini sama yang di reaksi yang di kiri ini sama yang di kanan ini pasti sama kok. Gramnya loh ya, gram, bukan mol. Semoga membantu ya. Di sini kita enggak, oke. Gramnya loh ya, gram, bukan mol. Oke. Selanjutnya kita soal. Mau pakai kuis atau pakai chat? Coba bilang di chat. Mau pakai kuis apa pakai chat? Kuisis. Soalnya tadi aku baru buat dan udah diuji coba sih, tapi cuma sama 2 orang. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya dipakai orang sebanyak ini yang ada di Zoom ini bakal bisa apa enggak dan bakal kayak gimana aku juga belum tahu. Oke, kita coba aja ya. Kalau misalnya nggak memungkinkan, ya pakai manual lewat chat. Bentar, aku stop share PPT-nya dulu ya. Mau buka itunya, quizesnya. Oke, di sini quizesnya. Coba kalian masuk lewat
Bentar, linknya aku copy dulu, biar enak. Aku nggak bisa jamin ini benar-benar bakal bisa terlaksana dengan baik. Soalnya ini baru pertama kali aku coba pakai Quizzes. Kalau misalnya nggak memungkinkan, nanti bisa lewat manual aja ya. Coba kalian join dulu. Nggak apa-apa, kalian join dulu buat lihat soalnya. Ada kataknya. Yuk, yang belum join, boleh join. Boleh pakai 2 device. Yuk, boleh join. Join semua. Aku memaksa. Kita tunggu sampai 20 berapa ya? 2015 deh. Kelamaan nggak ya? 2015 deh. Bentar ya, aku mau nge-charger laptop dulu. Oke, karena udah malam paling kalian pada males dan oke, aku start ya. Kalian boleh ngerjain ini dengan niat dan sebisa kalian. Oke, kita mulai aja. Nggak apa-apa, kalau salah nggak apa-apa. Bisa dikerjain sebisanya.
Ini satu soal 1 menit, dan kira-kira ada 6 soal, jadi 6 menit kita selesai. Yuk, semangat. Nggak apa-apa, pelan-pelan nggak apa-apa. Oke, ini yang selesai udah 4. Oke, kita akhiri ya. Ini R udah belum nih? Ya udah, pelan-pelan nggak apa-apa. Tak tunggu. Sampai 20-20 ya. Di situ sisanya kita bahas soalnya ya. Mudah-mudahan cukup. Oke, ini R udah belum ini? Nggak berapa soal lagi nih? Nggak 1 ya? Oke, asik. R menjuarai. Terus habis itu ada Reva, ada pacarnya Kak Dia, ini siapa ini?
Karena pesertanya tadi cuma 4 atau 5 ya. Oke. Kita stop share screen. Bentar ya, kita beralih ke PPT lagi. Oke, PPT-nya udah kelihatan? PPT-nya udah kelihatan? Suaraku masih jelas? Masih jelas? Aman. Oke. Kita bahas ya yang cepat aja. Yang pertama, ada soal tadi sejumlah 32 gas metana dibakar dengan 16 gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan juga H2O kan. Kita tulis reaksinya. Metana itu rumus kimianya CH4. Terus persamaan reaksinya CH4 dibakar dengan oksigen. Ini kenapa aku jadiin satu? Karena soalnya sama ya. Yang ditanya aja yang beda. Dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 atau karbon dioksida plus H2O. Nah, kita lihat nih. Udah sama belum kanan sama kiri? Kalau belum kita samakan ya. Kalau di sini ada 4H, di sini ada 4H di kanan. Terus di sini ada 2O tambah 2 berarti 4. Nah, di sini ya, berarti ditambah koefisien 2. Nah, sampai sini paham kan? Terus apa yang kita ketahui di sini? Ada 3,2 gram gas metana dibakar dengan ini 16 gram gas oksigen. Selanjutnya, ini kita cari ini dulu ya. Gas karbon dioksida yang terbentuk adalah, gimana cara kita nyarinya? Yang pertama kita harus cari molnya dulu ya. Mol dari CH4 sama dengan 3,2 per, aku lupa enggak itu ya. Enggak cari AR-nya ya. AR-nya C berapa? 12, H-nya 1. Berarti 16. 0,2 mol. Terus molnya dari oksigen. Molnya dari oksigen berapa? 16 per 32. Kenapa bisa 32? Karena satu atom oksigen AR-nya 16, oksigen 16. Berarti 0,5 mol. Nah, udah ketemu kan? Terus gimana kita cari gas karbon dioksida yang terbentuk? Berapa mol gas karbon dioksida yang terbentuk? Berapa? Berarti kita harus cari reaksi pembatasnya dulu dong. Karena kita mengetahui 2 mol di sini. Ada 2 jenis mol. Di sini ada molnya CH4 sama O2. Kita buat reaksi ini, kita hapus saja ya. Kita buat MRS di sini. MRS. Mula-mulanya 0,2, 0,5. Ini belum kita ketahui. Aku hapus ya. Nah, terus gimana cari reaksi pembatas tadi? Yang pertama, kita harus membandingkan mol dengan koefisien. Lalu kita bandingkan ini yang CH4 berapa berarti? 0,2 banding 1. Berapa? 0,2. Lalu yang O2 0,5 per 2 berapa? 0,25. Mana yang lebih kecil? Berarti 0,2 kan? Ya kan? Ini 0,2. Ini 2 kali 0,2 berapa? 0,4. Di sini 0,2. Di sini 0,4.
Nah, di sini kita tahu mana yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi adalah CH4, lalu sisa O2-nya tinggal 0,1 mol, CO2-nya 0,2, dan H2O-nya 0,4 mol. Nah, pertanyaan pertama terjawab kan? Berapa gas karbon dioksida yang terbentuk? 0,2 mol. Ya, atau kalau misalnya yang ditanya, tadi yang ditanya gramnya apa molnya ya? Kalau misalnya ditanya gram berarti tinggal N dikali MR. Gramnya berarti sama dengan 0,2 dikali MR-nya berapa berarti? CO2. 12 ditambah 32. 44. 8,80 gram. Ini ya jawabannya tadi. Terus yang kedua, jumlah molekul H2O yang terbentuk adalah. Jumlah molekul H2O yang terbentuk adalah, kan di sini kita tahu, molnya H2O ada 0,4 mol. Gimana cara cari jumlah molekulnya? Ya kita kali sama ketetapannya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Berapa ini berarti? 2, bentar. Apa ini berarti 6,02 dikali 0,4. 2,408. 408 kali 10 pangkat 23 partikel. Ini ya jawabannya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Maaf ya berisik. Soalnya aku nggak di rumah. Kita lanjutin ya. Yang kedua, soal yang ketiga ya berarti, reaksi pembakaran sempurna etanol berlangsung menurut reaksi CH2H5OH. 3O2 menghasilkan CO2 3H2O. C2H5OH atau ini etanol direaksikan dengan 3O2 atau reaksi pembakaran menghasilkan 2CO2 plus 3H2O. Volume gas CO2 pada reaksi tersebut adalah 200 ml. Mana CO2 di sini? Berarti di sini ada 200 ml CO2. Volume total gas-gas hasil reaksi berapa? Nah, kita kan tahu tadi ada ketetapan bilang kalau reaksi dalam suatu reaksi perbandingan koefisien, apa sih koefisien itu? Koefisien itu ini ya, kayak konstanta di depannya senyawa. Nih, koefisien. Ini koefisien ya, ini 1, kalau nggak ada keterangannya itu berarti 1. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Nah, di sini kita tahu kalau ada 200 ml CO2. Gimana cara kita tahu volume-volume senyawa-senyawa lain, kayak etanol, oksigen, sama air. Gimana caranya? Ya kita bandingin aja. Yang C2H5OH. Ini koefisiennya berapa? 1. Dibandingkan sama koefisien yang diketahui. Koefisien yang diketahui berarti koefisiennya CO2. Di per 2, terus kita kalikan sama volume yang kita ketahui. 200 ml. Berapa? 100 ml. Nah, karena yang di sini yang ditanyakan adalah volume total gas-gas hasil reaksi, berarti ada di kanan kan? Karena dia produk. Karena dia produk, berarti kita harus cari yang sebelah sini aja nih. Nah, ini kita udah tahu volume CO2-nya 200. Lalu kita cari ini volume H2O-nya berapa? H2O berarti tinggal bandingin aja koefisien yang kita cari dibandingkan koefisien yang kita ketahui dikalikan dengan volume yang kita ketahui.
100, 300 ml. Volume total gas-gas hasil reaksinya berarti tinggal jumlahin aja. 200 dijumlah dengan 300 sama dengan 500 ml. Yeay, selesai. Ada yang ingin ditanyakan nggak ini? Aman kan ya? Aman. Kira ini aman karena udah pada ngantuk. Ya, selanjutnya masih ada berapa soal ya? Cepat aja ya. Pupuk urea diketahui mengandung CONH22. Jika dalam 1 kg pupuk tersebut terdapat 280 gram nitrogen, maka berarti di sini ada nitrogen sejumlah 280 gram. Maka kemurnian pupuk tersebut adalah, nah, cara pertama kita harus cari massa nitrogen yang terkandung dalam kemurnian yang paling murni kan berarti 100% urea. Gimana cara kita carinya? Massa nitrogen sama dengan jumlah nitrogen yang ada dalam ureanya dikalikan dengan AR nitrogen. Ada yang tanya nggak? AR nitrogen, lalu kita perkan dengan MR dari urea, kita kalikan dengan masanya urea. Massa pupuknya ya, massa pupuk deh. Ya udah, massa urea. Jumlah nitrogen dalam senyawa ini adalah 2 atom nitrogen kan ini. Nah, terus AR nitrogennya berapa? AR nitrogennya 14 per MR urea. MR urea ini berarti 12 ditambah 16 ditambah 24, 28 ditambah 4. Berapa ini berarti? 12 ditambah 16 ditambah 28 ditambah 4. 60 dikali dengan 1000 gram. 28 per 60 kali 1000. 28 per 60 kali 1000 kali 1000. Ada yang salah nggak sih ini? Nitrogennya 2, 4. Sebentar ya. Ya berarti, oh benar kok. Ini dapat kita ketahui bahwa massa nitrogen sesungguhnya adalah 4,67 gram. Terus gimana cara kita cari kadar? Caranya adalah massa nitrogen yang terkandung. Maksudnya ini yang terdapat pada soal per massa nitrogen sesungguhnya, seharusnya, yang ini yang kita cari, seharusnya dikalikan 100%. Berarti ini berapa? 280 per 467 dikali 100%. Kalau dihitung hasilnya 60%. Dah. Itu masih 2. Cepat aja ya. Tetap bertahan. Jika STP volume dari cepat kok ini, ada suatu gas. Dia punya volume 2,8 liter. Terus dia punya gram 4,25 gram. Maka massa molekulatif gas tersebut, massa molekulatif ini MR. Yang ditanya adalah MR. Gimana sih cara carinya?
Nah, kita tahu N sama dengan di sini N sama dengan pakai apa ya ini berarti? Oh, pakai FSTP per 22,4 yang tadi kita sebutkan di awal ya. N yang kita nggak tahu kan, kita belum mengetahui molnya, FSTP yang kita tahu 2,8 per 22,4. Berarti N-nya sama dengan 2,8 per 22,4. 2,8 per 22,4 berapa? 0,125. Terus kita tahu rumus molnya GR per mR atau massa per massa molekul, massa molekul relatif. Berarti 0,125. GR-nya kita tahu kan gramnya berapa? 4,25 per mR sama dengan 0,125. Terus dari sini kita tahu deh mR-nya berapa? 4,25 per 0,125, hasilnya 34. 4,25 dibagi 0,125. Oke, hasilnya 34. Satu lagi, untuk membuat besi 3 sulfat, besi 3 sulfat ini rumus kimianya F2SO4 3. Lalu ada besi 3 oksida Fe2O3. Untuk membuat 8 gram besi sulfat, kita reaksikan dulu ya. F2SO4 3 plus H2SO4. Oh, salah. Balik, Dik. Balik ya, bentar ya. F2O3 plus H2SO4 ini jadi Fe2SO4 3 plus H2O. Kita samain dulu ini penyebutnya. Kita samain dulu ini koefisiennya. Sini ada 12, banyak 3. Sini 3 ada 6H, yang kanan 6H. Sini ada 12O, 12O, 1S. Nah, ini udah setara. Terus kita tahu nih, besi 3 sulfat sulfur yang ini, sulfat yang ini, itu 8 gram. Terus yang besi 3 sulfidanya belum kita ketahui kan. Terus larutan yang H2SO4 ini kita ketahui konsentrasinya sebanyak 1 0,1 M. Nah, gimana cara kita carinya? Kita pertama-tama cari mol dari Fe2SO4 dulu. Berapa? Berarti gramnya 8 per MR-nya kita tahu kan di sini. MR-nya 400. Berarti 1 per 50 ya. Berarti 0,02. Ya kan? Ya. Benar. 0,02. Terus, karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, maka cara kita cari mol dari H2SO4 ini adalah kita bandingin koefisiennya. Berarti 3 banding 1 ya, dikalikan dengan 0,02. Berapa? 0,06 mol. Nah, dari sini kita tahu. Tadi rumusnya N sama dengan apa? M konsentrasi dikalikan dengan volume. Kita ketahui molnya 0,6. Konsentrasinya kita ketahui juga tadi 0,1 volume. Volumenya ini yang kita cari kan. Nah, udah pindah ruas aja. Dikali 10. Jadi berapa? 6.
0,6 volume. Ya kan? Tapi ini masih dalam satuan apa? Liter. Lalu kita rubahlah, kita konversi ke satuan sentimeter kubik. Berapa turun? Turun 1 kan, berarti kali 1000. Berarti 0,6 dikali 1000 sama dengan 600 cm kubik. Selesai soalnya. Soalnya selesai, teman-teman. Aku kira segini aja. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, atau ada yang masih kurang jelas, kalian bisa cek recordingnya di YouTube Bersinar nanti, atau kalian bisa kontak aku lewat Instagramku. Dan ya, makasih udah bertahan sampai akhir, sampai mengerjakan soal, dan semoga ilmunya bermanfaat. Makasih ya, maaf bila aku jelasinnya masih kaku dan masih banyak yang kurang-kurang. Jangan lupa, oh ini, bentar, kita share screen. Buat ini. Jangan lupa isi presensi di sini sama feedback-nya di sini. Ya, di screenshot aja nanti bisa kalian akses. Kasih ya. Aku tutup kelasnya. Selamat beristirahat dan makasih banget udah datang dan dengerin aku ngajar. Terima kasih. Iya, makasih Paul. Makasih ya. Makasih udah datang ke kelas Bersinar lagi ya kapan-kapan. Besok minggu depan maksudnya. Makasih. Mana stop recordingnya? Ya, aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Terima kasih banyak.